Marni berjalan sendirian ke arah barat desa, melewati jalan kecil yang ditumbuhi ilalang setinggi lutut. Aku sudah tahu. Aku mau lihat apa yang kau bawa. Marni membuka buntalan. Satu persatu ia keluarkan. Ayam, bunga, rambut, dan terakhir foto Butarti. Keesokan harinya, sapi Butarti mati mendadak. Lidahnya menjulur, matanya membiru. Selamat datang. Kembali lagi bersama Pocita di 5 menit merinding. Ada orang yang bisa tidur di atas kasur yang empuk dengan perut kenyang dan hati tenang. Tapi ada juga yang tidur di atas tikar tipis di bawah atap bocor sambil terus menahan sesak karena satu nama, hutang. Di sebuah lereng gunung tersembunyi sebuah desa bernama Sumberrejo. Jauh dari jalan besar, dan jauh pula dari perhatian siapapun. Kalau kalian datang ke sana, kalian akan mencium bau asap kayu, mendengar suara ayam kampung yang tak pernah letih berkokok, dan kadang pada malam-malam tertentu, kalian bisa merasakan hawa aneh dari arah barat gunung. Di desa itu tinggal seorang perempuan tua bernama Butarti. Wajahnya selalu rapi, rambut disanggul, baju daster bersih, dan matanya yang dingin. Dingin seperti batu nisan yang baru saja dicuci hujan. Orang bilang dia janda, suaminya mati karena stroke, anak-anaknya sudah di kota. Tapi harta Butarti tidak pernah habis. Ia punya kontrakan, ladang, ternak, bahkan simpanan emas. Tapi lebih dari semua itu, dia punya kuasa. Kuasa atas orang-orang yang berhutang kepadanya. Salah satu dari orang itu adalah seorang janda muda bernama Bu Marni. Marni berusia 28 tahun. Kulitnya legam terbakar matahari. Tubuhnya kurus karena kerja. Suaminya meninggal 2 tahun lalu, meninggalkan hanya 1 anak dan 1 petak sawah kecil yang kini nyaris tandus. Ia tinggal di rumah bambu di pinggir kebun singkong. Rumah yang kalau kalian injak lantainya akan terdengar seperti suara tulang yang retak pelan-pelan. Waktu itu anaknya Ilham sakit demam berdarah. Dengan langkah gemetar, ia mengetuk pagar rumah Butarti. Tangannya membawa kantong plastik berisi jaminan terakhir yang dia punya, surat tanah. Saya pinjam 3 juta, Bu. Saya janji akan bayar secepatnya. Butarti memandangi Marni dari atas kursi rotannya. Senyumnya manis, tapi senyum itu seperti gula yang dibubuhkan racun. Bisa, tapi ya bunganya 200.000 seminggu. Kalau telat, jadi 500.000. Telat 3 kali, ya saya ambil rumahnya. Marni menunduk. Ia tak punya daya tawar. Yang ia punya cuma doa dan anak satu-satunya. Maka, mau tak mau, ia harus terima. Uang diterima. Tapi sejak hari itu, hidup Marni tidak pernah damai. Waktu berlalu, panen gagal, musim kering datang lebih cepat.
Marni terlambat membayar 1 minggu, 2 minggu, lalu datanglah Butarti. Ia tidak sendirian. Ia datang bersama 2 ibu tetangga dan Pak RT. Berdiri di depan rumah Marni sambil berteriak, "Marni, keluar kau! Ini sudah minggu ketiga. Bayar atau rumahmu saya jual." Ilham yang saat itu sedang main tanah menunduk. Anak itu tahu ibunya sedang dipermalukan. Marni keluar dengan mata sembab. Ia tak bisa bicara. Ia hanya memeluk Ilham, seperti ingin mengatakan, "Maaf nak, ini semua kesalahan ibu." Para tetangga tidak ada yang mau membantu. Tak ada yang berani bicara. Mereka hanya menonton, karena semua pernah mengalami hal serupa. Dan mereka tahu, kalau kau melawan Butarti, kau akan kehilangan segalanya. Malam itu, Marni duduk sendirian di dapur. Api tungku padam. Ia memeluk lututnya. Telinganya masih terdengar kata-kata Butarti tadi pagi. "Kalau kamu gak bisa bayar, anakmu saya kirim ke kota, biar jadi pembantu, biar lunas sekalian." Angin berhembus lewat celah dinding bambu. Sunyi, tapi ada sesuatu yang bergolak di dalam dada Marni. Bukan kemarahan, tapi putus asa yang mengeras menjadi niat. Malam itu, Marni menatap ke arah barat, ke arah gunung, ke tempat yang selalu disebut oleh neneknya. Tempat terakhir orang-orang putus harapan. Dan ia pun berbisik, "Kalau dunia tidak bisa menolongku, biarlah mereka yang tinggal di atas sana yang menyelesaikannya." Kalau keadilan tak lagi datang dari manusia, maka manusia akan mencarinya di tempat yang lebih kelam, tempat di mana balasan tidak datang lewat hukum, tapi lewat kutukan. Sore itu, langit digelayuti mendung kelabu. Angin diam, burung-burung tak terdengar. Desa seperti menahan nafas. Marni berjalan sendirian ke arah barat desa, melewati jalan kecil yang ditumbuhi ilalang setinggi lutut. Jalur itu sudah lama tidak dilalui orang. Orang-orang tua menyebutnya jalan pemanggil. Jalan yang menuju lereng gunung, tempat yang katanya bisa membuka pintu ke sesuatu yang tidak boleh disentuh manusia. Di pelukannya, ia membawa sebuah buntalan. Di dalamnya terdapat seekor ayam cemani, bunga 7 rupa dari makam tua, segenggam rambutnya sendiri, dan 1 lembar foto Butarti. Ia tidak membawa air, tidak membawa bekal, karena ia tahu ini bukan perjalanan pulang. Dalam benaknya masih terngiang pesan neneknya dulu. Kalau ingin bicara pada yang tak terlihat, jangan datang dengan tangan kosong. Bawa sesuatu dari tubuhmu dan bawa wajah orang yang ingin kau jatuhkan. Singkat cerita, dia melihat di ujung jalur hutan berdiri sebuah gubuk kayu rapuh. Dindingnya bolong, atapnya ditutup pelepah pisang. Di atas pintu tergantung botol kaca berisi darah beku dan rambut manusia. Udara di sekitarnya dingin dan ganjil, seperti tempat itu memang tidak hidup, tapi belum mati. Marni berdiri sejenak, nafasnya berat. Lalu ia mengetuk pintu, pelan sekali. 2 kali, pintu terbuka. "Masuk,"
Suara perempuan tua dari dalam, lirih seperti bisikan dari dalam tanah. Marni melangkah masuk. Ruangan gelap, hanya diterangi api kecil dari tempurung kelapa. Asap dupa menggantung di udara. Bau amis bercampur bau wangi bunga busuk menyelinap ke hidung. Di tengah ruangan, duduklah Mbah Sarwi, perempuan renta, matanya putih susu, rambut gimbal terurai, wajahnya penuh guratan, tapi tenang seperti air diam dari dalam. "Anu Mbah," Marni mencoba mengatakan maksud dan tujuannya, tapi langsung dipotong oleh Mbah Sarwi. Aku sudah tahu. Aku mau lihat apa yang kau bawa. Marni membuka buntalan. Satu persatu ia keluarkan. Ayam, bunga, rambut, dan terakhir foto Butarti. Mbah Sarwi menatap foto itu sangat lama, hingga Marni merasa tidak kuat berdiri. Akhirnya Mbah Sarwi bersuara, Ini sudah cukup. lalu ia menunduk, meraba tanah di depannya, dan mulai menenun boneka jerami kecil. Abu dupa, bunga, darah ayam, dan segumpal rambut. Semuanya dimasukkan ke dalam tubuh boneka itu. Saat boneka selesai, Mbah Sarwi menyerahkannya kepada Marni. Boneka itu ringan, tapi terasa seperti membawa beban berat. Simpan di bawah bantalmu malam ini, katanya. Kalau kau mimpi dan melihat air hitam, itu tandanya dia sudah datang. Tapi ingat, kau tidak sedang membalas. Kau sedang meminjam tangan yang bukan milik manusia. Dan tangan itu tidak pernah mau kembali dengan tangan kosong. Sesampainya di rumah, Marni tidur. Di bawah bantalnya, ditaruhnya boneka jerami. Dalam mimpinya, dia berdiri di halaman rumah Butarti. Rumah itu tak seperti biasanya. Atapnya hangus, jendelanya pecah, dan temboknya penuh dengan coretan hitam. Di tengah halaman berdiri sumur tua. Airnya tenang, tapi hitam pekat. Bau busuk menyeruak. Lalu muncul tangan-tangan kecil dari dalam sumur. Tangan anak-anak, kurus, panjang, tua, dan keriput. Salah satu tangan itu menggenggam lidah manusia yang masih berdarah. Dan suara kecil bergema, "Sudah dikirim." Keesokan harinya, sapi Butarti mati mendadak. Lidahnya menjulur, matanya membiru. Tak ada darah di sekitar tubuhnya, seolah isi tubuhnya diserap diam-diam. Hari berikutnya, air sumurnya berubah keruh dan berbau amis. Saat diambil, muncul gelembung-gelembung kecil seperti nafas bayi. Tetangga kontrakan pindah malam itu juga. Mereka mengaku mendengar suara anak kecil menangis di atap. Dan saat dicek, hanya ada boneka jerami kecil tergantung di kayu reng. Dan hari-hari berikutnya, Butarti mulai berubah. Kulitnya menguning, rambutnya rontok seperti habis sakit keras. Ia mengunci semua pintu, memasang lilin di setiap sudut rumah. "Dia datang dari bawah ranjang," katanya pada pembantunya. "Tubuhnya kecil, jalannya ngesot, mukanya seperti tanah basah, tapi tidak punya mata. Dan setiap malam dia bilang, 'Aku mau lidahmu.'"
Menyadari ini bukan hal biasa, ia mencari pertolongan, tapi 3 dukun menolak, dan salah satunya berkata, "Maaf Bu, ini bukan jin, bukan gangguan rumah, tapi ini dari jalur yang tidak bisa kami urus. Ibu sudah ditandai." Tepat malam Jumat Kliwon, rumah Bu Tarti gelap, tak ada suara, tak ada lampu. Keesokan paginya, warga mencium bau busuk dari belakang rumah. Pintu didobrak, dan di sana Bu Tarti ditemukan di dalam sumur, tenggelam, matanya terbuka, lidahnya hilang. Di dinding sumur tertulis dari lumpur, "Sudah dibayar." Di permukaan air mengambang sobekan foto Bu Tarti. Separuh wajahnya masih utuh, tapi seperti sedang melihat balik. Sejak kematian Bu Tarti, banyak hal yang berubah. Rumah Tarti dikosongkan, pagar ditutup ranting. Warga tak ada yang berani lewat saat malam hari, apalagi mendekat ke sumur tempat jasadnya ditemukan. Dan satu hal lagi yang berubah, tak ada lagi yang menagih hutang Marni. Malam hari, seminggu setelah kematian Bu Tarti, kini teror itu berbalik ke Marni. Marni bermimpi lagi, tapi kini bukan sumur. Dia melihat rumahnya sendiri dalam keadaan terbuka, kosong, dan gelap. Di dalam mimpi itu, dia berdiri di depan kamar tidurnya. Di kasurnya sendiri, terbaring sosok dirinya. Mata terbuka, tapi tidak bergerak. Lalu di bawah kolong ranjang, keluar sosok kecil. Bukan anak-anak seperti pada mimpi sebelumnya, tapi boneka jerami itu. Tumbuh, membesar, tertutup lumpur. Dan dari matanya keluar air hitam menetes. "Aku masih haus," kata boneka itu. Dalam panik, Marni kembali ke gubuk di lereng gunung. Tapi tempat itu tidak ada. Jalur yang dulu jelas, kini tertutupi ilalang. Tidak ada gubuk, tidak ada bau dupa. Hanya pohon-pohon dan kabut pagi yang diam. Marni berteriak, memanggil, tapi tak ada jawaban. Tapi dari tanah di pijaknya, terdengar seperti ada sesuatu yang tertawa pelan. Marni pun terpaksa kembali dengan tangan kosong. Malamnya, Marni membuka lemari. Di dalamnya, di balik tumpukan kain, dia melihat boneka jerami itu kembali. Tapi kini boneka itu memiliki lidah menjulur dari mulutnya. Tubuhnya basah lumpur, dan di perutnya tertulis dengan benang merah, "Sekarang kamu yang akan menjadi makananku." Bersama Pochita, sampai jumpa di cerita mencekam selanjutnya di 5 menit merinding. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jika kalian memiliki cerita mencekam yang ingin kalian bagikan, bisa menghubungi alamat email yang tertera. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat.